Baik, saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Kita akan bahas terkait dengan rock slope stability ya. Jadi rock slope stability di materi ini kita akan uh, membahas terkait dengan uh, bagaimana ya metode atau teknik analisis kestabilan lereng yang umum atau bisa digunakan dalam menganalisis longsor. Tapi karena memang saya backgroundnya adalah geologi, ya mungkin saya akan fokus dulu kepada batuan. Karena batuan ini sebagai subjek utama di dalam geologi. Nah, jadi sering kita sebut juga ya slope failure ya atau kegagalan lereng ya, slope failure. Nah, jadi kegagalan lereng itu adalah ketika terjadi kondisi tidak stabil pada pada slope ya, pada lereng. Nah, di dalam lereng kita akan lihat ya nanti di dalam batuan itu akan ada uh, material batuan. Di sini saya ini aja. Ya, di sini akan kita lihat ada material di sini ya. Di sini ya, ada yang warna coklat sama ada bidang-bidang. Ya, di sini ada bidang-bidang juga. Bidang-bidang retakan. Jadi ketika kita melihat batuan, maka kita akan berurusan lah istilahnya gitu, berurusan dengan material-material ini, dengan material uh, plus juga properti keretakan di dalam batuannya ya. Nah, jadi ini yang harus kita kita pahami ya. Jadi ketika kita berurusan dengan batuan, maka kita pasti akan ada ketemu batuan plus juga diskontinuitasnya, bidang-bidang diskontinuitasnya, bidang-bidang fracture-nya. Oke, nah ini di sini contohnya ya. Jadi di sini ada bidang ada apa namanya ada batuan, tapi ternyata batuan itu dia tidak sepenuhnya kuat gitu. Dia bisa menjadi sangat rapuh bahkan ya, karena apa? Karena dia bisa mengandung adanya keretakan dan keretakan itu salah satunya bisa menghasilkan yang disebut sebagai rock slide ya, rock slide, kegelinciran batuannya seperti ini. Jadi batuannya itu jatuh semuanya ke bawah, menggelincir. Jadi seperti perosotan istilahnya. Nah, ini juga ya. Nah, ini lereng batuan ya. Kemudian di atasnya ini kita bisa lihat ada keretakan-keretakan. Nah, ini di sini sudah dibuatkan semacam eh, rekayasa untuk menahan supaya gelinciran batu ini ya cuma berhenti sampai di sini saja. Nah, ini jadi sebenarnya sudah sangat bisa kita antisipasi. Cuma ya memang membutuhkan analisis ya apakah gelincirannya cukup besar atau kecil. Kalau misalnya kecil seperti ini, dia masih cukup ditahan dengan ya mungkin dengan tiang penyangga atau pagar penyangga setinggi 1 sampai 2 meter. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya ada gelinciran batuan seperti itu. Jadi bisa jatuh ke bawah, menggelincir dan ya ini lumayan. Apa namanya? Mungkin tidak banyak ya, tapi satu saja itu sudah cukup besar, sudah cukup bisa membahayakan. Oke, nah ini juga masih sama ya, jatuhan batuan. Rock slope failure ya. Di sini bisa kita lihat ya ada lapisan batuan yang panjang dan kemudian di sini ada retakan-retakan batuan yang berpotensi untuk failure, ya. Failure apabila sudah melebihi dari batas apa namanya gaya tahan. Nah, what is the common cause ya? Jadi kalau kita lihat gambar-gambar tadi, apa ada yang bisa jawab ya? Apa yang menjadi penyebab umum ya dari uh, slope failures yang sudah ditunjukkan di atas? Ada yang bisa berkomentar? Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya, secara umum eh, yang menyebabkan keruntuhan ya di lereng tadi ya disebabkan yang pertama adalah karena adanya bidang diskontinuitas. Ya, jadi di situ ada bidang diskontinuitas. Keterdapatan bidang diskontinuitas. Apa itu bidang diskontinuitas? Ya, bidang diskontinuitas adalah bidang yang membuat si lereng batuan tadi itu menjadi tidak utuh, ya, tidak utuh. Jadi dia tidak lagi sempurna bentuknya, tapi di situ ada retakan-retakan yang membuat yang bisa memicu ketidakstabilan. Kemudian yang kedua di situ juga ada pengaruh dari orientasi. Jadi orientasi atau posisi bidang dari diskontinuitas tadi itu yang nanti akan menentukan kemana arah jatuhannya atau bagaimana jenis jatuhan batuannya, bagaimana jenis longsorannya, itu ditentukan oleh keberadaan diskontinuitas dan orientasi dari diskontinuitas. Bidangnya kan. Oke. Nah, maka kita perlu untuk memahami ya apa yang disebut sebagai diskontinuitas dan bagaimana jenis-jenisnya. Jadi secara umum ya bidang diskontinuitas ya ada yang tergolong kepada kita sebut sebagai bedding. Bedding itu artinya bidang lapisan batuan. Yang mana ini bidang lapisan batuan biasanya memisahkan antara uh, antara dua jenis batuan gitu ya, dua jenis batuan.
Kemudian ada foliation. Foliation ini adalah bidang yang memisahkan antara uh, dua jenis mineral, ya, dua jenis mineral pada batuan metamorf, itu yang kita sebut sebagai foliation. Kemudian ada juga shear zones. Shear zones ini adalah bidang gerusan, ya, atau bidang retakan yang diakibatkan oleh adanya gaya tektonik. Ini yang kita sebut sebagai shear zones. Biasanya bentuknya itu saling menyilang, ya, itu yang kita sebut sebagai shear zones, dan bentuknya lurus. Kemudian ada juga fault plains atau bidang sesar. Nah, ini bidang sesar atau bidang patahan. Bidang patah ini adalah bidang yang menjadi tempat menggelincirnya atau bergeraknya patahan pada batuan. Nah, ini pun juga bisa menjadi bidang diskontinuitas yang berpotensi untuk uh, menjadi bidang lemah, ya, yang memicu terjadinya uh, slope failure atau kegagalan lereng. Nah, yang harus dilakukan ya pertama kali yaitu dengan melakukan uh, kinematik analisis, ya, kinematik analisis. Jadi analisis kinematik ini untuk mengetahui potensi slope failure apa yang akan terjadi. Nah, ini nanti akan dipengaruhi juga oleh orientasi dari bidang-bidang diskontinuitas tadi yang sudah kita sebutkan 4 tadi. Jadi perbedaan orientasi akan menghasilkan jenis kegagalan lereng yang berbeda-beda juga. Oke. Nah, ini yang pertama, ya. Ini kita dari hasil analisis kinematik nanti bisa kita saya mungkin tidak terlalu jelaskan ya secara teknisnya, tapi dari analisis kinematik nanti kita bisa mendefinisikan atau bisa membagi. Ada berapa jenis uh, ada berapa jenis slope failure, ya, atau kegagalan lereng yang bisa kita temukan. Jadi yang pertama nanti ada yang kita sebut dengan kegagalan planar, ya, atau jenis longsoran planar atau planar failure, ya. Planar failure ini adalah ketika bidang diskontinuitas, ya, di sini diwakili dengan garis ini, ya, ini adalah bidang diskontinuitas, ya. Jadi terjadi ketika bidang diskontinuitas mengalami intersect, ya, saling berpotongan. Dengan siapa? Dengan slope face, dengan bidang lereng. Di sini bidang lereng digambarkan dengan ini. Ya, ini bidang lereng ini sambungannya yang di bawah. Nah, ketika planar diskontinuitas berpotongan dengan slope face, maka berpotensi untuk terjadi gelinciran yang sifatnya planar. Jadi dia seperti di contoh di materi yang sebelumnya, ya, ketika ada pembangunan jalan, ya, kemudian lerengnya itu membuka atau membuat intersect antara bidang lapisan batuan dengan slope face. Nah, ini yang pertama, planar failure. Dan ini harus disadari juga, ya, ketika kita melakukan analisis kestabilan lereng, maka ini harus diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya tipe longsoran atau tipe kegagalan yang kita sebut sebagai wedge, ya. Wedge ini kalau bahasa Indonesianya kita sebut sebagai membaji, ya. Membaji. Jadi bentuk yang membaji itu adalah ketika ada dua bidang diskontinuitas yang mengintersect, ya, yang saling berpotongan. Jadi di sini kita lihat ada satu bidang ke sebelah sana, satu bidang ke sebelah sini, saling berpotongan. Dan kedua-duanya berpotongan ke slope face. Jadi ini lerengnya di sini berpotongan dengan dua bidang diskontinuitas yang juga saling berpotongan. Jadi ada 3 perpotongan di sini. Ya, 2 bidang diskontinuitas berpotongan dengan satu slope face. Nah, ini menghasilkan bentukan yang bentuknya seperti V seperti ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai wedge, ya. Kegagalan lereng berbentuk membaji. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ini yang kita sebut sebagai longsoran guling atau topple. Ya, topple ini terjadi ketika diskontinuitas itu eh, memiliki kemiringan yang terjal, ya, dipping, steeply dipping, ya. Jadi dia hampir tegak seperti ini. Jadi hampir tegak seperti ini, vertikal, dan kemudian dipping diskontinuitas ini menyebabkan slabs, yang mengakibatkan terbelah-belahnya seperti ini dan membentuk seperti lembaran yang siap jatuh ke depan, gitu, ya. And column, ya, cause slabs and columns yang menyebabkan slab dan kolomnya ini separate from face. Jadi dia, ya, siap seperti akan jatuh ke depan. Nah, ini yang kita sebut sebagai tipe longsoran guling, ya, tipe longsoran guling atau toppling. Kemudian yang keempat adalah circular failure-nya. Jadi kalau tidak termasuk ke dalam 3 ini, kita masukkan ke dalam tipe longsoran yang tergolong kepada circular, ya, atau circular failure in soil, ya. Biasanya terjadinya di soil atau di batuan yang kekarnya atau ketakannya itu sangat banyak, gitu. Ya, bisa terbentuknya di soil
di waste atau heavily fracture rock, batuan yang terkekarkan dengan sangat berat gitu, sangat intens, sangat banyak kekarnya, sangat banyak retakannya, sehingga tidak terdefinisikan ya bidang-bidangnya kemana. Jadi kita tidak bisa lihat bidang-bidang umumnya kemana. Kalau ini kan masih bisa kita lihat ya. Yang ini satu bidang berpotongan dengan slope face. Kalau ini dua ya berpotongan dengan slope face. Kalau ini ya ada satu arah bidang tapi dia berpotensi untuk jatuh ke depan. Nah, kalau sirkular biasanya kita apa namanya tidak bisa lagi melihat, tidak bisa lagi melihat terjadinya apa namanya terjadinya longsoran sesuai dengan bidangnya. Jadi dia sudah seperti selam kalau di contoh atau di materi yang sebelumnya. Jadi ya kita masukkan ke dalam golongan selam atau ke dalam golongan sliding gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini contoh planar failure ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ada apa namanya? Ada slope face ya. Ini slope face di sini. Kemudian di sini ada bidang. Nah bisa dilihat ya di bawah sini. Ini adalah bidang diskontinuitasnya yang berpotensi untuk apa namanya? Yang berpotensi untuk eh, apa namanya? Untuk menggelincir ya, untuk menggelincir. Oke. Nah, ini juga masih planar failure juga ya. Jadi, ini kita lihat ada yang menggantung-gantung seperti ini ya. Ini tergolong kepada bidang diskontinuitas yang memotong slope face ya. Nah, jadi apa kriterianya terjadinya planar failure ya? Jadi diskontinuitas should be parallel to slope face ya. Jadi diskontinuitasnya ini harus searah ya, paralel, sejajar dengan bidang lerengnya. Jadi kalau lerengnya miringnya ke sebelah kiri, berarti bidang diskontinuitasnya juga harus miringnya ke kiri juga. Jadi tidak boleh saling berlawanan seperti ini. Itu tidak akan terjadi planar failure. Kemudian ya bidang diskontinuitasnya ya si bidang apa nah bidang diskontinuitasnya tadi harus memiliki kemiringan yang gentler angle. Sudutnya itu lebih landai dibandingkan dengan slope. Begini, dia harus minimal lebih landai. Jadi kalau misalnya begini berarti minimal begini. Nah, ini kalau dia tidak lebih landai, dia tidak akan potongan, tidak akan ada intersection. Jadi dia harus lebih landai supaya bisa memotong. Nah, kalau dia lebih landai, dia bisa memotong stop face. Nah ini yang kita sebut apa namanya gentler angle. Jadi sudutnya harus lebih landai. Kemudian ya discontinuity dip should be greater than friction angle. Nah, kemudian uh, kemiringan dari diskontinuitasnya ini harus lebih besar dibandingkan dengan friction angle-nya. Jadi tadi sudah kita bahas juga ada angle of repose ya, kemudian ada shear strength. Nah itu sama semua. Jadi nanti akan menghasilkan friction angle atau sudut geser dalam. Kalau di dalam batuan ada namanya internal friction angle atau sudut geser dalam bahasa Indonesia. Nah sudut geser dalam itu uh, apa namanya seperti kohesi ya, seperti kohesi di dalam tanah ya, seperti repose angle tadi itu ya. Jadi sebenarnya dia lebih mirip ke repose angle, lebih mirip ke repose angle. Jadi repose angle-nya harus lebih kecil dibandingkan dengan kemiringan dari diskontinuitasnya ya, kemiringan ini. Ya, gitu. Jadi lebih besar kemiringan diskontinuitas dibandingkan dengan friction. Kenapa? Artinya kalau dia lebih besar, artinya si lereng ini sudah tidak mampu lagi menahan gaya tarik gravitasi terhadap si bidang diskontinuitas ini. Nah, ini kriteria yang harus yang apa namanya yang terpenuhi ketika terjadi planar failure. Oke. Kemudian yang kedua adalah wedge failure ya, atau kegagalan membaji. Nah, ini harus terjadi ketika posisinya seperti ini. Jadi ada dua bidang diskontinuitas yang memotong slope face. Ini slope face-nya yang sebelah apa namanya sisi depan foto ini. Nah, ini juga sama ya gambar yang tadi. Ini diskontinuitas 1, diskontinuitas 2. Nah, ini slope face-nya yang ini. Ya. Jadi slope face-nya berpotongan dengan dengan dua bidang apa namanya bidang diskontinuitas. Nah, ini apa kriterianya ya? Jadi kriterianya yang pertama garis dari intersection ya. Nah ini kan ada garis nih. Jadi ketika dua diskontinuitas ya diskontinuitas yang di sebelah sini dengan diskontinuitas sebelah sini itu kan nanti akan membentuk garis ini. Nah garisnya ini harus berpotongan, harus intersect dengan slope face. Jadi slope face-nya ini harus terpotong dengan garisnya. Jadi nggak boleh garisnya itu lebih masuk ke dalam. Kalau dia masuk ke dalam, otomatis tidak akan memotong slope face dan tidak terjadilah wedge failure. Tapi wedge failure ini bisa terjadi kalau si garis ini memotong slope face-nya.
Nah, kemudian line of intersection atau garis dari perpotongan itu harus shoot plumb. Plumb itu artinya menunjam. Menunjamnya itu, masuknya itu pada sudut yang lebih landai daripada surface. Jadi kalau surface-nya begini, sudutnya itu misalnya 45 derajat, maka si garis ini harus kemiringannya itu tidak boleh lebih dari 45 derajat. Harus dia lebih kecil sudutnya. Ya, sama prinsipnya seperti yang planar tadi. Kalau planar tadi, bidangnya ya, sudut bidangnya lebih landai dibandingkan sudut permukaan lerengnya, surface-nya. Nah, kalau ini garisnya, ya. Sudut garisnya tidak boleh lebih miring eh, dibandingkan dengan sudut kemiringan lerengnya atau surface-nya. Nah, kemudian sama juga ya, line of intersection, garis dari intersection-nya itu harus sudutnya itu harus lebih besar dibandingkan friction angle-nya atau dibandingkan sudut geser dalam dari si batuan tersebut ya. Jadi batuan tersebut pasti punya sudut geser dalam. Nah, sudut geser dalamnya itu tidak boleh lebih besar daripada si kemiringan dari garisnya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah kriteria untuk toppling ya. Jadi toppling ya, ini ilustrasinya seperti ini juga. Jadi ada apa namanya, ada soft face yang ini ya, sebagian sudah runtuh, kemudian ini bidang diskontinuasi. Nah, ini kinematic requirement-nya atau persyaratan kinematiknya untuk uh, toppling failures atau untuk kegagalan toppling itu berdasarkan Goodman tahun 89 ya. Goodman ini rock mekanik ya, mekanika batuan. Itu adalah ketika if layers ya, apabila lapisan batuan have an angle of friction yang memiliki sudut geser dalam itu sebesar PJ di sini ya, PJ, maka slips will occur. Slipnya itu akan terjadi ketika uh, direction of the outlet compression ya, arah dari kompresi yang diterapkan itu membentuk sudut yang lebih besar daripada friction angle pada normal with the normal dengan sudut normal dari layers dari lapisannya, sehingga failures sehingga toppling failure ya, atau longsoran guling ya dengan sebuah lereng yang memiliki kemiringan alfa, di sini gambarnya alfa. Jadi ini lerengnya ini, kemudian di sini ada lapisan-lapisan ya, lapisan-lapisan with the horizontal and discontinuities dipping ya at sigma can occur if akan terjadi ketika 90 kurang sigma ditambah PJ itu kurang dari alfa gitu. Nah, ini rumusnya secara hitung-hitungannya seperti itu gitu. Secara hitung-hitungannya seperti itu. Di ini alfanya seperti ini ya. Nah, kapan akan terjadi apabila sudut 90 ya dikurangi dengan PP itu apa? Itu adalah ini ada ya, jadi ini ada garis-garis diskontinuitas ya. Diskontinuitas ini kan nanti ada bidangnya. Bidangnya itu nanti akan punya sudut N ya, sudut normal. Kalau di fisika kan ada N, ada normal. Nah, sudut normalnya eh, segini ya. Kemudian apa namanya? Nanti di sini ada alfa apa ada sigma ya. Nah, 90 kurang sigma ditambah dengan PJ, ya itu harus lebih kecil daripada sudut alfanya. Nah, ini sudut alfanya di sini. Ini sudut alfa. Ya, nah, ini rumusnya, tapi uh, sederhananya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah uh, apa namanya sudah diukur, nanti akan kita lakukan plotting ya. Akan kita lakukan plotting di dalam ada aplikasi yang kita sebut sebagai aplikasi stereogram. Stereogram. Jadi kita ibaratnya kalau stereogram itu kita mengeplot bidang-bidang lapisan di dalam satu buah lingkaran. Nah, lingkaran ini gunanya untuk menunjukkan arah sebenarnya. Jadi lebih kepada menunjukkan kemana arah kemiringan dari bidang-bidang diskontinuitas yang ada. Gitu. Nah, di sini kalau di gambar yang satu, sorry, yang ini misalnya saya ambil yang planar dulu ya. Nah, misalnya ini ada planar, kita akan plot nanti ya, bidang-bidangnya. Jadi satu lingkaran ini bermakna satu bidang, ini juga satu bidang. Ya, saya coba zoom in. Nah, ini. Oke. Jadi ini garis biru, yang biru ini menunjukkan slope face-nya ya, slope face. Nah, slope face-nya ini kalau kita lihat, nah ini jadi kalau kita gambarkan, di sini ada pusat lingkarannya ya. Nah, pusat lingkaran, jadi ini ada yang biru ini menunjukkan bidang. Nah, semakin bidangnya itu mendekat ke arah pusat lingkaran, berarti dia semakin terjal. Kalau dia ada di pusat lingkaran ya, ini kalau dia melengkungnya seperti ini misalnya. Nah, ini berarti dia kemiringannya semakin mendekati 90 derajat, jadi semakin terjal. Itu saya kasih apa namanya prinsipnya seperti itu. Artinya kalau dia semakin jauh,
ya, semakin jauh dari pusat lingkaran, berarti dia semakin landai. Nah, kalau dipping, planar ya, itu akan terjadi kalau tadi sudah disebutkan kriterianya adalah ketika eh, diskontinuitasnya itu lebih landai, ya, lebih landai. Nah, jadi kalau ini slot phase-nya yang biru, nah yang hitam-hitam ini adalah discontinuity planes-nya. Nah, discontinuity planes-nya, jadi bidang diskontinuitasnya. Nah, semakin bidang diskontinuitasnya itu ngumpulnya di sebelah sini, sebelah tepi lingkaran, berarti dia semakin lebih landai, semakin lebih ya landai-landai itu. Kalau dia di tepi sini berarti dia datar 0 derajat. Kalau dia mendekat ke sini kan 90, kalau mendekat ke sini dia 90. Dia 0 derajat. Nah, ini artinya ini memenuhi syarat ya, memenuhi syarat untuk terjadinya dipping, terjadinya planar karena dipnya itu lebih landai. Nah, kemudian apa yang di tengah-tengah ini, yang bulat-bulat ini adalah yang kita sebut sebagai uh, poles ya. Poles itu kutub ya. Jadi di dalam stereogram ini kalau kita gambarkan bidang seperti ini, maka nanti 90 derajat ke arah sana, ya, kita geser ke sana, itu dia akan ada kutubnya. Ya. Jadi kalau misalnya nanti, misalnya saya buat seperti ini. Oh, nggak bisa ya. Oke, harus di zoom sebentar, sebentar. Oke, oh, gini aja. Oke, nah ini saya buat seperti ini. Jadi kalau misalnya saya punya tadi di sini tengah ya, pusatnya di sini. Misalnya saya punya lereng yang tepat di sini, hampir 90 derajat. Maka 90 derajatnya itu adalah di tepi sini. Nah, jadi dia kutub, kita sebut sebagai poles. Ini kita sebut sebagai kutubnya, polesnya. Otomatis kalau misalnya bidangnya di sebelah sini, berarti dia polesnya agak di sebelah sini. Semakin ke sebelah sini, ya, berarti polesnya ada di tengah sini. Gitu. Nah, nanti bisa dipelajari lagi terkait dengan stereogram ya. Intinya stereogram ini adalah kalau di geologi kita kita pakai untuk menganalisis ya, menganalisis hubungan antara slope phase dengan dengan bidang diskontinuitas ya, untuk melihat tadi itu untuk apakah bidang diskontinuitas yang ada di satu lereng itu memenuhi syarat atau tidak untuk terjadinya uh, longsoran atau tidak gitu. Nah, di sini kalau di sini ini ada banyak sekali bidang yang warna hitam. Ini artinya dalam satu lereng itu ada banyak sekali bidang diskontinuitas yang sudah diukur dan ternyata semuanya mengumpul di daerah yang memang jauh atau lebih landai daripada slope phase-nya. Oke, itu contoh yang pertama. Nah, sekarang kita coba lihat contoh yang kedua, wedge. Nah, kalau kita lihat di wedge, yang ini slope phase-nya. Oke, sorry, sebelumnya saya jelaskan juga di sini. Jadi, arah ini, ya, nah, kalau kita tarik nih dari ujung ke ujung. Nah, ini arah ini kita sebut juga sebagai strike. Ya, strike itu artinya jurus, ya, jurus bidang. Ya. Jadi, jurus bidang ini adalah arah azimut. Arah azimut itu artinya kalau di mungkin teman-teman yang pernah ikut pramuka mungkin tahu ya kalau arah utara ya itu kita sebut sebagai 0 derajat. Terus kalau arah timur kita sebut sebagai 90 derajat. Kemudian kalau arah selatan kita sebut 180 derajat. Arah barat kita sebut sebagai 270 derajat. Nah, itu yang kita sebut sebagai azimut atau biring ya sama juga. Nah, garis ini sebenarnya menunjukkan garis biring gitu. Garis biring dari apa? Garis biring dari bidang ya. Kalau kalau yang merah ini saya gambarkan berarti garis biring dari bidang slope phase-nya ya. Nah, apa itu garis miring dari bidang slope phase? Nah, kalau kita lihat di gambar ini, nah garis miringnya itu adalah ini. Jadi kalau misalnya ini slope phase, nah ini kalau misalnya kita tarik garis ini, ya. Nah ini menunjukkan arahnya. Ya. Jadi ini mengarah kemana nih garisnya? Kalau kita lihat gambar di sini, nah berarti dia mengarahnya ke arah di sana kan kalau di sini utara, berarti di sini northwest, ya arah barat laut. Di sini southeast. Ya, jadi berarti di sini ini northwest, northwest ini southeast. Nah, jadi kita bisa melihat seperti itu ya. Jadi stereogram ini membuat kita bisa paham oh bidangnya itu sudutnya sekian, arahnya sekian. Jadi tapi kalau minusnya stereogram kita tidak bisa membayangkan dimensinya. Besarnya, tingginya berapa meter, panjangnya berapa meter kita tidak bisa tahu. Tapi stereogram bisa membantu kita untuk menggambarkan arah bidang sama kemiringan bidang gitu. Arah bidang dan kemiringan bidang. Nah, dua hal itu yang dibantu dengan stereogram tadi. Nah, ini di sini kalau di potensi longsoran wedge ya bisa kita temukan ada dua
bidang gelinciran yang dominan ya. Nah, ini phase 1, ini phase 1-nya ada banyak, ini yang phase 2-nya ada banyak. Jadi secara statistik bisa terlihat pola umumnya. Nah, ini pol masing-masing ya. Bidang yang arahnya di sini, polnya di sini. Bidang yang arahnya di sini, polnya di sebelah sini. Oke, nah kemudian ya harus lebih landai. Nah, kita lihat intersection-nya itu adalah di sini. Nah, kalau kita lihat, nah ini di sini lebih landai karena dia menjauh daripada titik pusat ya. Titik pusat yang plus ini lebih besar sudutnya, lebih terjal. Sementara kalau di sini semakin mendekat ke tepi lingkaran, berarti dia lebih landai. Nah, berarti di sini kalau kita lihat pemotongannya di sini, berarti dia lebih landai. Artinya dia memenuhi syarat untuk terjadinya longsoran baji gitu, atau longsoran wedge. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan yang toppling? Nah, toppling juga ya, tadi kan sudah dijelaskan kondisinya adalah seperti ini. Jadi toppling itu dia berlawanan pastinya. Jadi kalau bidangnya ini menghadap ke sini, nah posisi dari bidang diskontinuasi itu dia menghadap ke arah yang sebaliknya. Ke arah yang sebaliknya. Kalau digambarkan di sini berarti dia ke arah sebelah sana, ya, dengan mengumpul di sebelah sini. Nah ini dia bisa menjadi toppling. Oke. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasannya. Untuk stereonet kinematik ya. Sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan dulu barangkali dari gambar ini. Saya takutnya kurang familiar. Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya beri. Nah ini ya. Jadi dalam bidang apa namanya analisis untuk diskontinuitas dan juga analisis lereng, ya, kita membutuhkan informasi berupa yang pertama itu adalah slide. Ya, slide itu tadi yang saya sebut sebagai azimut atau bearing tadi itu. Nah ini atau bahasa Indonesia itu jurus ya, jurus. Jadi slide itu menunjukkan eh, arah dari arah dari bidang, arah dari bidang. Kemudian nanti ada yang namanya deep direction ya. Deep direction kalau di gambar ini dia disimbolkan dengan angka 2 ini ya. Jadi deep direction ini artinya adalah arah dari kemiringan. Jadi kalau seperti ini berarti miringnya ke sebelah kanan, bukan ke sebelah kiri. Kemudian yang ketiga ini yang kita sebut sebagai apparent dip atau dip semu. Ya, dip semu. Jadi dip semu ini adalah kemiringan bidang yang bukan sesungguhnya ya, tapi dia cuma apparent saja, cuma semu. Kemudian yang keempat ini sudut dipnya. Jadi kalau kita ukur nih ya, kemiringan ini besarnya sudut ini adalah uh, besarnya sudut ini adalah uh, angle of dipnya. Oke, jadi ini yang 4 informasi yang diperlukan ketika kita mau melakukan analisis. Dan ini kalau di geologi kita ukur dengan alat yang namanya kompas geologi ya. Jadi kalau kompas geologi ini agak unik ya. Jadi bukan cuma untuk menunjukkan arah utara, tapi juga menunjukkan kemiringan bisa juga gitu. Kita pakai. Jadi punya inclinometer ya. Inclinometernya apa namanya bisa digunakan juga untuk mengukur kemiringan bidang. Saya mau digunakan untuk mengukur angle of dip yang ada di sini. Nah, sebenarnya kalau saat ini sudah di HP itu sebenarnya sudah banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan juga ya untuk melakukan pengukuran-pengukuran ini. Oke, nah kemudian ini tadi ya stereogram yang tadi. Oke, ini stereogram yang tadi yang kita gunakan ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau bidang ya ini ada bidang. Nah kita itu menggambarkannya itu di lingkaran tengah ini. Ya kita sebut sebagai grid circles. Jadi kalau bola itu kalau kita potong melewati titik pusat bolanya pasti akan menghasilkan grid circles ya. Jadi menghasilkan sebuah bentukan lingkaran yang paling besar. Karena tidak ada lingkaran yang paling besar di bola itu kecuali lingkaran yang melewati titik pusat bola. Kalau kita motongnya itu tidak di pusat bola, ya misalnya kita potongnya di sini, ya pasti kita akan dapat lingkaran yang kecil. Nah, nah jadi bidang-bidang tadi, ya bidang yang kita ukur tadi ada strike dan ada deep, ya itu kita plot di sini, kita plot di dalam lingkaran bola ini. Kalau dilihat dari atas ya bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah, semakin besar dia miringnya, dipnya, ya, maka dia semakin semakin ke bawah sini. Ya, artinya kalau ketika diproyeksikan ke atas, ya lingkarannya dekat dengan pusat. Nah, ini juga. Kalau dia lebih landai, lingkarannya mendekati pinggir dari bola. Nah, ini yang kita sebut sebagai stereonet based kinematic analysis. Jadi analisis kinematik dengan menggunakan stereonet. Nah, ini ya contoh ya. Jadi kalau kita punya bidang seperti ini, maka kita akan dapatkan polnya di sebelah sini ya. Jadi polnya itu kalau di sini di gambar sebelumnya. Nah, ini polnya. Jadi kalau ini ya, jadi polnya itu adalah kalau di sini misalnya bidang yang warna biru ya.
itu kita akan dapatkan polnya itu adalah di sebelah sini. Ya. Jadi cara menarik pol itu adalah, ya ini contoh, eh, kita ambil yang biru depan ini aja ya. Yang biru, apa namanya, biru cian ya. Biru cian ini, kalau ini bidangnya, nah ini kan ada garis miringnya ya. Nah ini kita tarik ke bawah sini tegak lurus. Nah sampai di tepi bola sini kita tarik ke atas. Nah inilah yang kita sebut sebagai titik pol ya, atau titik kutub ya, kutub dari bidang. Nah, berarti kalau yang sebelah sini, ya ini kita tarik ke sebelah sana, kita proyeksikan ke atas, maka kita dapat polnya di sebelah sini. Jadi selalu jaraknya itu sama, dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini. Ya, dari biru cian ke biru sini sama dengan dari biru yang lebih gelap ke biru yang lebih gelap di sini. Nah ini, jadi makanya ketika kita buat bidang di sini, maka kita akan dapatkan polnya di sini. Nah polnya ini nanti yang bisa kita buatkan kontur, ya. Kita buatkan kontur. Semakin padat polnya, densitasnya semakin banyak, ya semakin tinggi, maka akan semakin besar juga nilai kutubnya, nilai konturnya. Sorry. Nah ini contoh ya, melakukan plotting ya. Kita melakukan discontinuity orientation plotting ya. Plotting discontinuity orientation. Jadi yang pertama kita lakukan grid circles-nya kita plot semua dulu, baru kemudian kita akan dapatkan plotnya. Ya. Nah plot inilah nanti bisa dibuat, oh ternyata yang lebih padat itu di sebelah mana. Oke. Nah nanti kalau sudah ada polnya, maka kita buatkan konturnya. Nah, semakin merah berarti semakin tinggi densitasnya, semakin banyak. Artinya dari zona yang tersebar seperti ini bisa kita lihat, oh ternyata yang secara statistik lebih banyak adalah yang di sebelah sini. Ya, di sebelah sini. Nah, bisa kita bayangkan kalau dia di sebelah sini berarti bidang itu adalah yang di sebelah sini. Ya, di sebelah sini artinya apa? Artinya dia memiliki strike-nya itu. Jadi kalau saya gambarkan mungkin misalnya saya ambil satu pol di sini. Ya, polnya misalnya saya ambil yang di sini. Nah, maka yang kemungkinan bidangnya itu adalah yang sebelah sini. Ya, sebelah sini kan artinya dia strike-nya ke arah northeast dan southwest, ya, SW. Nah, di pingnya mungkin ya, kalau kita lihat ini mungkin ya 70-an atau 80-an derajat. Nah, ini contoh ya. Untuk pol yang di sini. Kalau pol yang di sini mungkin bisa beda lagi. Pasti beda lagi. Kalau polnya di sini ya berarti dia ya bidangnya di sebelah sini. Ya, kurang lebih sebelah sini. Oke, itu untuk polling ya. Nah, software apa yang digunakan? Nah, di sini kita bisa gunakan Dips software ya. Jadi ada namanya software yang yang nama softwarenya adalah software Dips ya, yang bisa kita pakai untuk melakukan plotting terhadap data-data eh, diskontinuitas ya, diskontinuitas. Mudah-mudahan waktunya cukup, bisa kita apa namanya, demonstrasikan. Kalau tidak cukup ya di YouTube sebenarnya sudah sangat banyak set. Nah ini contoh ya, contoh bagaimana menyajikan data dari plan failure kriteria ya. Jadi di sini kita punya data deep ya, kemudian kita juga punya data diskonitas. Nanti kita apa namanya, bisa kita plotting. Nanti kalau misalnya masuk ke zona merah ya, artinya dia artinya dia akan bahaya ya, bahaya terhadap pangsakan atau tidak. Oke. Nah ini juga ya, ini wedge ya, nanti ada zona merahnya. Nah zona merahnya ini nanti, ini jadi batas-batasan ini menunjukkan kriterianya ya. Jadi kalau dia masuk ke zona merah, berarti failure itu berbahaya. Oke. Ini sama juga, ini kayaknya lebih enak untuk kita apa namanya, kita lakukan, kita perlihatkan contohnya langsung. Pak, mungkin saya izin bertanya aja boleh nggak Pak? Oh iya, silakan Bu. Ini sambil saya nyari datanya dulu ya. Silakan Bu. Ya Pak, gini, saya punya dua pertanyaan Pak. Jadi Ya, Bu. saya ingin bertanya tentang gimana sih Pak, kalau misalkan ya ini terjadi suatu longsoran pada lereng batuan, nah itu tuh solusi penanganan secara geologinya gimana ya Pak? Terus habis Ya, itu saya tertarik sama bagian eh, presentasi Bapak yang tanah longsor. Di situ kan ada yang namanya downslope dan upslope gitu Pak. Nah itu ya. tuh bagaimana sih caranya kita untuk mengetahui kalau lapisan tanah tersebut itu tuh downslope atau upslope, dan apakah ada hubungannya dengan analisis kinematik itu? Apakah yang misalnya downslope itu lebih banyak terjadi apa itu namanya suatu longsoran berdasarkan analisis kinematik atau tidak gitu Pak? Ya, baik. Oke, Bu. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Eh, nah, untuk apa namanya? Yang pertama tadi terkait dengan penanganan ya, Bu ya.
Iya, Pak. penanganan penanganan longsor. Jadi sebenarnya kalau penanganan longsor di apa namanya, kalau di geologi ya, ini sebenarnya hubungannya dengan teknik sipil juga sih. Jadi kalau kita ya di dalam analisis longsor itu sebenarnya cuma sampai ke tingkat bahayanya saja. Jadi seberapa jauh potensinya, seberapa besar potensinya, kita cuma sampai ke POF sebenarnya itu biasanya. Probability of failure-nya berapa? Kemungkinan untuk failure-nya atau kemungkinan untuk longsornya itu berapa? Nah, selebihnya itu biasanya kita serahkan kepada teknik sipil untuk ininya, untuk penanganannya. Dari sisi karena kan nanti nyangkut ke ekonomisnya ya, karena kan biasanya longsor itu beda-beda Bu, ya. Tergantung kalau kita menangani longsor di jalan raya dengan di tambang itu beda. Kalau di tambang itu kan arahnya kan tidak akan selamanya ya dipakai jalan di tambang itu. Dia mungkin cuma kisaran 5 tahun, 10 tahun dia dianggapnya sudah digali lagi gitu, sudah digali jadi penggaliannya cepat. Jadi biasanya kadang tidak terlalu banyak rekayasa ya, tidak perlu pakai dinding penahan ya. Biasanya cuma sampai ke pembuatan drainase misalnya atau pembuatan atau resloping sih kebanyakan di tambang. Nah, tapi beda kalau misalnya untuk di fasilitas publik seperti jalan tol ya, jembatan. Nah, itu biasanya karena sebisa mungkin apa namanya? Sebisa mungkin tahan lama lah gitu ya, tahan lama. Nah, tahan lama. Nah, pasti itu butuh rekayasa, pasti butuh engineering. Nah, maka biasanya kita meminta ada apa namanya dari teknik sipilnya membuat rekayasa yang sangat-sangat kuat lah gitu, yang sangat kuat yang bisa tahan mungkin 50-100 tahun. Gitu. Nah, biasanya gitu. Nah, tapi informasi yang disampaikan tadi, yang disampaikan oleh dari sisi geologinya itu nanti disampaikan misalnya kayak tadi itu, apakah ini lapisannya downslope atau upslope ya, lapisannya downslope atau upslope. Nah, kalau ini nyambung sebenarnya, nyambung dengan pertanyaan yang kedua, ya. Bagaimana caranya mengetahui downslope atau upslope? Nah, ini eh, saya cari gambar yang lain sebentar. Nah, jadi sebenarnya caranya adalah cuma dengan mengukur strike dan dip tadi ya. Jadi kita kalau di lapangan itu melakukan pengukuran strike dan dip, pengukuran jurus dan kemiringan. Jadi ini kalau saya tampilkan gambarnya, eh, jadi tadi kan sudah sempat saya bahas bahwa bahwa kita akan eh, menemukan ada yang namanya strike dan ada yang namanya dip ya. Jadi kalau kita bertemu dengan batuan berlapis seperti ini, maka pasti kita akan ketemu eh, ya ini ya, kemiringan, ada kemiringan. Jadi kalau dia miringnya itu ke arah jalan atau ke arah slope face-nya, maka ini kita sebut sebagai apa namanya, down slope ya. Tapi kalau slope-nya itu ada di sebelah sini ya, dipotongnya sebelah sini si slope-nya itu, maka ini kita sebut sebagai upslope ya. Jadi upslope itu artinya dip-nya atau kemiringan lapisannya berlawanan arah dengan kemiringan lereng. Tapi kalau downslope itu sama, kemiringannya ke arah yang sama. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita mengukur dengan kompas biasanya. Eh, Nah, ini biasanya kita ukur seperti ini saja. Batuannya kita ukur, ya kita dekati, kemudian kita nah ini contohnya. Namanya kecil. Nah, ini sebesar. Nah, ini jadi kita ukur seperti ini. Nah, ini kan batuannya ini tembus ke bawah nih, Bu. Nah, biasanya kita cari singkapan di permukaan, ya ada batuan yang nongol lah, nongol di permukaan. Nah, batuan yang nongol itu kita ukur nih. Deep angle-nya berapa? Deep angle-nya berapa? Kalau misalnya dia kalau lernya di sebelah sana ya berarti dia downslope ya, kalau lernya di sebelah sini berarti dia upslope. Sesimpel seperti itu sih Bu ya. Nanti setelah itu baru kita lakukan plotting ya, plotting dengan stereonet tadi, aplikasi stereonet gitu kurang lebih Bu Yuli. Nah, ini memang kalau di mahasiswa geologi ini memang skill yang wajib ya, wajib dimiliki kita, bahkan selain di kelas juga melakukan pengukurannya ini di lapangan ya, di lapangan. Jadi memang ya ada apa namanya, ada keterampilannya juga lah gitu, nilai-nilai eh, nilai keterampilan yang bisa dipelajari. Itu kurang lebih, Bu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mohon maaf nih saya masih mencari file saya yang kemarin belum ketemu. Ya, sebentar ya, sedikit lagi mudah-mudahan ketemu. Eh, Oke, sudah muncul ya. Nah, ini aplikasi yang sering kita buat, sering kita gunakan, namanya DIPS ya. DIPS ini dikeluarkan oleh ini ya, Rock Science.
nggak muncul. Nah ini dips ini dikeluarkan dari Rock Science ya. Jadi Rock Science ini punya banyak software ya, salah satunya dips. Kemudian ada juga slide ya. Slide itu buat melakukan analisis kestabilan lereng juga. Tapi lebih banyak untuk analisis lereng untuk lereng sirkular. Tapi kalau untuk batuan ya kita pakai dips biasanya. Nah ini datanya adalah input datanya adalah data dip dan dip direction dari diskontinuitas ya. Nah nanti di sini kita akan melakukan analisis kinematiknya. Ya. Lakukan analisis kinematiknya. Sini saya klik. Nah di sini akan muncul ya, akan muncul kontur ya, kontur yang uh, menunjukkan di mana saja ada apa namanya ada diskonitas ya. Ternyata dia terfokus di 2 titik ini. Dengan titik 1 ini banyak sekali, makanya dia merah sekali di sini. Nanti kemudian kita akan lakukan analisis untuk potensi longsorannya. Nah di sini, nah di sini bisa kita ubah-ubah ya. Sebentar muncul ya, muncul. Nah di sini bisa kita ubah-ubah. Mudah-mudahan terbaca. Ada planar sliding, ada wedge sliding, ada toppling ya, dan lain-lain gitu. Ada 3 sebenarnya. Planar, wedge, dan toppling. Planar, wedge, dan toppling. Nah kalau dari sisi planar, nah ini ada zona merah di sini. Nah zona merah ini ditentukan oleh yang pertama slope dip. Di sini saya setting slope dipnya itu adalah 60, kemudian slope dip direction. Atau bisa juga ini pakai dip direction ini sama dengan strike sebenarnya, sama aja. Ya, slope dip directionnya 264 derajat. Nah, jadi ini dipnya yang ini, yang warna oranye ini. Nah, berarti dia harusnya ya, dia mengarah ke sana, ya, apa namanya, si bidang dari diskontinuitasnya. Nah, artinya harus masuk ke zona merah yang sebelah sini konturnya. Nah, kalau tidak masuk ke zona merah ini berarti dia aman. Nah, di sini saya setting friction angle-nya 5. Ini sebenarnya bisa kita ubah-ubah. Kalau misalnya kebanyakan misalnya saya 30 gitu. Nah, di sini dia akan melebar lingkarannya. Semakin dia besar ya, lingkarannya semakin melebar juga. Misalnya 40. Nah, dia semakin melebar. Dan zona bahayanya semakin kecil. Ya. Tapi kalau saya kecilkan di sini menjadi 30 misalnya. Nah, dia semakin membesar di sini. Kemudian di sini ada namanya lateral limit ya. Jadi lateral limit ini bisa diubah-ubah juga, biasanya sih 20. Lateral limit itu maksudnya kalau ke samping dia bisa berbahaya sebesar berapa derajat. Berapa derajat ke samping, 20 derajat atau 30 derajat. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita lihat dari planar sliding di sini bisa kita lihat juga ya, datanya dari sekitar 895 data diskontinuitas ternyata yang kritikal 0. Berarti dia aman ya. Lereng ini aman dari planar sliding. Nah, itu seperti itu ya, sederhananya seperti itu untuk melihat seberapa berbahaya atau seberapa terancamnya suatu lereng dari potensi longsoran planar. Nah, sekarang kita coba ke wedge sliding. Nah, wedge sliding seperti ini sama datanya semua. 10, direction-nya 24, friction angle-nya 30. Nah, di sini bisa kita lihat ada intersection yang terkena di zona merah ini. Nah, berapa banyak? Di sini bisa dibaca. Ada 70. Ya, ada 70 bidang diskontinuitas yang berpotensi terhadap wedge sliding tadi. Yaitu yang di sini. Di sini bisa kita lihat ada berapa sliding. Nanti di sini bisa kelihatan tuh. Ini ketika saya tunjukkan panas saya di sini, di sebelah sini akan muncul angkanya ya, angka apa namanya yang menunjukkan bidang atau garis intersection. Ini berarti ini di 25551, kemudian ini 24546 ya. Nah, ini identitasnya ya, identitas garis bidang yang berbahaya tadi. Oke, itu untuk wedge sliding. Nah, kalau toppling misalnya saya buka yang flexural toppling, nah ini sama, masih data-datanya masih sama semua. Nah, di sini ada yang kritikal, ada 2 di sini. Cuma ada 2 di sini. Posisinya adalah tepat di sini. Nah, kalau saya ubah. Nah, ini strike deep ya. Misalnya, nah ini. Berarti kalau saya tunjuk di sini berarti yang berbahaya adalah diskontinuitas dengan strike arahnya 159 derajat ya. Tadi kalau aturannya kan arah utara 0 ya, kalau arah selatan 190. Berarti kalau 159 dia posisinya antara di selatan dan di timur. Berarti dia di arah tenggara gitu yang bisa. Yang kemiringannya 61. Kalau saya geser lagi ke sebelah sini, nah dia bedanya sedikit. 15861. Ini kalau yang flexural toppling.
Nah, kalau yang direct topping, kita ubah lagi direct topping. Nah, dia sebenarnya kalau direct topping pindah ya, zona bahayanya itu adalah di sebelah sebelah sini. Ya. Dan kalau direct topping di sini ada banyak sekali. Yang kritikal itu ya sekitar ya sampai 1.500 bidang ya, yang mana yang masuk ke zona ini. Ini bisa kita lihat juga identitasnya. Nah ini ya datanya, bidang-bidangnya ada di sini. Oke ya, mungkin ya seperti itu mungkin dari saya ya.